Ya, halo, selamat malam untuk teman-teman dari Republik Investor. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, ya. Nanti ada Mas Kori juga yang akan bergabung di malam hari ini. Nah, ini sudah bergabung bersama kita. Selamat malam, Mas Kori. Ya, sudah ada Pak Taufik. Selamat malam, Pak. Ya, Ya, halo baik Bima. kita. Ya, oke. Selamat malam, Mas Kori. Kayaknya suaranya kresek-kresek ya, Bima ya. Oh, gitu. Suara. Iya, kecil, Ya. kecil banget. Oh, oke, bentar. Bentar ya. Ya, Mas Kori, Suara silakan aman. bisa Iya, selamat malam apa semuanya ya, gimana? teman-teman Republik Investor. Suara Bima masih belum clear nih, masih kurang bagus. Oke, bentar. Iya, siap. Kok nggak ini ya? Setengah aja ya kita. Ya, Ya, halo Mas Kori, tes. nah ini lumayan lah, lumayan sedikit bagus lah. Ya, oke, baik Mas Kori, selamat malam. Dan juga untuk Ya, rekan-rekan dari sahabat Republik Investor, selamat malam semuanya. selamat malam Ya, semuanya teman-teman. Ya, di malam oke. hari ini ya kita apa namanya sebelum memasuki awal pekan lagi ya di bulan Maret, pekan kedua berarti ya, pekan kedua di bulan Maret apa namanya kita coba sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol update seputar perkembangan market ya untuk hari ini. Jadi biar nanti besok itu kita punya persiapan dan kira-kira apa sih saham yang memang berpotensi ya buat di minggu besok dan tentunya teman-teman silakan bisa bertanya entah itu saham yang diincar ataupun saham yang dimiliki oleh teman-teman semua di portofolio. Silakan nanti kita sharing-sharing dengan Mas Bima tentunya ya yang udah siap, sepertinya siap banget nih untuk malam hari ini. Jadi teman-teman silakan dijelaskan ditanyakan saham apa yang ingin teman-teman sharing dan jangan lupa kalau bisa sih sebutin ya. Jadi teman-teman itu udah punya sahamnya atau belum atau seperti apa gitu karena tentu itu akan mempengaruhi juga jawaban dari Mas Bima sendiri gitu kan. Analisanya akan berbeda antara teman-teman sudah punya sahamnya atau masih jadi incaran gitu. Jadi silakan bertanya di kolom komentar. Sebelumnya mungkin Mas Bima bisa bahas dulu apa namanya hal-hal yang menarik ataupun yang sebelum-sebelumnya seperti apa ya dari perkembangan IHSG di pekan kemarin serta nanti pekan ke depan itu seperti apa. Mungkin Bima silakan. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Kori dan selamat datang kembali untuk teman-teman yang baru bergabung di malam hari ini. Seperti yang tadi Mas Kori sampaikan, mengenai kondisi market ya untuk di pekan depan, terutama untuk di hari Senin. Ya, kita lihat dulu dari pergerakan IHSG kita sendiri ya, dibandingkan dengan perjalanannya nih seminggu kemarin. Memang bisa dibilang pekan kemarin itu pekan yang mulai membuat beberapa harga saham kembali ke level supportnya ya, atau bahkan ada beberapa yang akhirnya breakdown ya dari level supportnya. Tidak hanya yang terjadi di IHSG, tapi terjadi juga dari market globalnya karena memang diawali dari market global terlebih dahulu ya. Nah, singkatnya memang IHSG kemarin berada di ujung level-level support ya. Cuman bagusnya di hari Jumat kemarin, Mas Kori, ternyata Dow Jones ini mampu menguat hampir mendekati 2% Mas Kori closingnya. Jadi Hmm. untuk yang mengambil posisi di akhir pekan kemarin di hari Jumat, ini bisa tersenyum lebar nih Mas Kori, karena ada kemungkinan besar beberapa saham blue chip yang kemarin sempat melemah ya di hari Rabu, Kamis, Jumat, kemungkinan hari Senin bisa berhasil take profit nih Mas Kori. Jadi siap-siap saja untuk rekan-rekan sahabat dari Republik Investor mempersiapkan strategi untuk keluar terlebih dahulu. Ini kita kenaikan ini dimanfaatkan untuk keluar dulu Mas Kori. Jadi karena IHSG sempat breakdown di hari Jumat yang lalu, jadi setiap ada kenaikan ya 3%, 4% misal di saham-saham blue chip,
coba upayakan untuk bisa sell on strength terlebih dahulu ya. Baru nanti kita sambil lihat pola yang terbentuk ke depannya untuk IHSG. Itu mungkin Cory. Oke, jadi memang kemarin sih seminggu kemarin ya, apalagi di akhir-akhir pekan itu agak kurang bagus gitu ya pergerakan dari IHSG karena banyak juga beberapa sentimen yang kurang baik gitu ya terhadap IHSG khususnya yang biasa meramaikan market ini kan biasanya pergerakan dari saham Antam. Nah, Antamnya sendiri kan kemarin agak loyo gitu ya pergerakan di minggu kemarin, jadi memang pilihan investor pun juga nggak terlalu banyak gitu atau nggak terlalu ramai gitu di saham Antam. Biasanya kan dia yang apa namanya bisa menahan pergerakan ISG juga. Dan sebenarnya untuk saham-saham yang second liner ya khususnya saham-saham yang perbankan kecil itu juga di minggu kemarin masih cukup aktif. Cuman ramai juga saham-saham kecil tersebut yang kena suspend gitu ya. Jadi ini salah satu yang perlu teman-teman cermati juga gitu ya, resiko dari pembelian untuk saham-saham yang lebih kecil gitu ya di perbankan kecil, yaitu ada hal untuk ini ya apa namanya suspend gitu. Jadi kalau misalnya sudah suspend ini kan kita nggak tahu nih kapan dia dibukanya lagi, dan ketika buka pun juga bisa aja melanjutkan penurunan gitu ya. Ini benar-benar agak sulit gitu untuk diprediksi gitu ya pergerakan dari beberapa saham yang kecil gitu untuk di minggu kemarin. Jadi teman-teman mungkin kan yang paling banyak ditanyakan memang akhir-akhir ini terkait dengan pergerakan saham yang kecil-kecil gitu. Nah, menurut Mas Bima sendiri kira-kira ke depannya ya atau di minggu besok gitu, masih ada peluang nggak gitu untuk saham-saham yang kecil, second liner yang apa namanya kemarin ya minggu lalu sempat naik yang lumayan signifikan gitu. Apakah bisa melanjutkan gitu di minggu besok gitu Bima untuk saham-saham yang kecil ya second linernya perbankan. Ya, ya oke, Mas Kori, pertanyaan yang bagus ya, karena ini hampir mayoritas ditanyakan oleh beberapa investor, Mas Kori ya, terutama investor trader yang di pekan lalu itu diwarnai oleh kenaikan saham-saham, ya mungkin bukan second liner lagi, tapi lapis-lapis tiganya bergerak semua. Karena kenapa saya katakan demikian ya? Tadi saya setuju dengan Mas Kori ya, karena memang saham-saham second liner dan third liner yang bergerak ini tadinya itu nggak ada volume transaksi Mas Korea. Jadi bisa dibilang likuiditasnya itu sangat rendah, sangat kecil sekali. Nah, baru mulai dari pertengahan Februari yang kemarin ya sampai dengan di awal Maret ini baru mulai terlihat adanya gejolak kenaikan harga, terus juga kenaikan likuiditas plus ada momentum dan berita-berita yang mendukung kenaikan harga saham tersebut. Cuman untuk teman-teman sahabat trader ya dari Republik Investor tentu saja bukan sekali dua kali ya mengalami kejadian seperti ini. Artinya sudah tahu nih di endingnya nanti akan seperti apa. Nah, tentu saja saham-saham yang mengalami penguatan signifikan, apalagi angkanya itu bisa 300%, 400% dari saham seratusan sampai level 1000 ya, dari 1000 sampai level 10.000. Nah, hal-hal seperti itu tentu saja kita sudah belajar ya dari pergerakan saham INAF, KF ya, sudah belajar dari IRA, dari Antam, BRIS, Agro, tentu saja hal itu masih belum terlalu lama ya rasanya. Artinya ini masih pekat di dalam pikiran kita, masih belum lama berlalu ya, karena baru di Januari kemarin saham-saham tersebut menguat. Nah, sekarang kita diberikan kesempatan lagi, itu di saham-saham second liner, terutama untuk di saham-saham bank yang kecil ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan selagi memang kondisinya masih seperti saat ini ya. Cuman jangan sampai lupa, poin yang paling penting justru yang sering terlupakan Mas Kori, yaitu adalah eh, coba memaksimalkan level stop loss yang seharusnya sudah wajib harus dipatuhi gitu oleh teman-teman trader, karena hal itulah yang membuat saat ini banyak investor yang nyangkut ya di saham KF, INAF dan sebagainya yang waktu di periode-periode lalu menguat cukup signifikan. Nah, kita belajar saja dari saham-saham tersebut. Setiap ada kenaikan di saham-saham kecil saat ini, manfaatkan saja untuk trading ya. Trading artinya kalau kita bisa keluar di hari yang sama, keluarlah di hari yang sama. Kalau memang mau di besok harinya, pastikan ya, kita jual itu jangan sampai nunggu profit aja, tapi ketika memang harga sahamnya di luar dugaan kita, turun 3% misalkan, nah itu pun bisa kita pastikan sudah harus bisa keluar juga. Jadi selama posisinya masih aman dan nyaman ya seperti saat ini posisi-posisi yang memang sudah mulai mendekati area-area peaknya nih. Jadi harap berhati-hati untuk teman-teman, jangan terlalu terlena. Apalagi Mas Kori ada yang kemarin menanyakan baru beli saham bank ya,
terus mau baru beli saham BGTG itu apa namanya pikirannya udah buat investasi long term gitu. Ini gimana nih long term? Kayaknya bagus gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang perlu kita terus sosialisasikan ke teman-teman trader bahwa kondisi seperti ini hanya bisa dimanfaatkan untuk short term trading aja. Itu Mas Kori. Iya, betul. Oke, karena teman-teman tadi ya harus digarisbawahi, jangan sampai terulang kejadian-kejadian seperti saham-saham sebelumnya ya. Kayak apa namanya saham tadi sudah disebutkan juga saham apa namanya Antam juga setelah ada kenaikan yang tinggi, KF, INAP, semua juga karena euforia gitu. Kenaikannya itu karena euforia market ya, euforia pasar. Jadi teman-teman jangan berpikir untuk cuan yang berlipat-lipat terus gitu untuk di saham-saham tersebut. Jadi tetap harus disesuaikan dengan kondisi market dan tentunya level stop loss ini jadi hal yang penting untuk membeli saham-saham yang perbankan yang kecil yang memang akhir-akhir ini sedang ada apa namanya pertumbuhan yang signifikan. Nah, selain memang didukung oleh sentimen dan kebijakan dari OJK juga ya terkait dengan perbankan yang kecil yang memang isunya itu merger akuisisi dan bank digital gitu ya. Jadi teman-teman juga perlu digarisbawahi bahwa banyak saham juga yang apa ya nebeng pamor gitu Bima. Jadi dengan adanya sentimen ini sebetulnya memang nggak langsung bagus juga ya terhadap kinerja perusahaan tersebut. Tapi karena memang ada sentimen ini banyak hal-hal orang-orang yang memang memanfaatkan sentimen ini. Nah contohnya misalkan kayak BBHI sama BGTG ya. Mungkin saya juga sering bicara di grup RI juga ya bahwa isu dia diakuisisi oleh perbankan BCA gitu ya, oleh Bank BCA itu terjadi dari 2017. Jadi rumor akuisisi antara saham BBHI dan BGTG sudah ada sejak tahun 2017. Dan setiap tahun itu biasanya rumornya diulang-ulang terus gitu. Dan ternyata memang kan faktanya juga tidak demikian gitu ya. Udah disanggah juga oleh pihak manajemennya. Jadi banyak gitu saham-saham yang istilahnya memanfaatkan sentimen tersebut gitu. Jadi teman-teman juga harus hati-hati, tetap perhatikan level stop loss kalau memang mau ikutan. Kalaupun misalkan pengen aman-aman aja ya, lebih baik sih alihin ke saham yang lain gitu. Karena kan banyak juga saham-saham yang sebenarnya secara potensi juga lebih banyak dengan risiko yang cukup apa namanya terjaga gitu ya. Jadi tetap harus perhatikan trading plan-nya dan stop loss tuh. Nah, kita coba tanya apa namanya jawab pertanyaan ya Mas Bima ya karena udah banyak juga. Aduh, bentar ya. Selamat malam semua. Ini cukup banyak Ya, rekan-rekan semua yang sudah bergabung ya Mas Kori. Silakan. ya. Jadi tadi gimana sih Bima? Bentar ya teman-teman. Wajah berseri menanti ISG ya kemungkinan besok juga ISG-nya hijau. Jadi mungkin teman-teman juga harap dipersiapkan pagi-pagi udah standby karena momentumnya juga cukup bagus ya untuk di perdagangan besok nih Senin paling tidak gitu ya. Kemudian sore ada yang nanya nih saham Clara, CLRA. Gimana Mas Bima? CLRA. Emang nggak ada Mas Kori? Ada. Aduh, saya Belum ya. Coba yang lain dulu deh, yang rame nih. BRIS gimana Omkor nih, Pak Edmond Sumendap. Kira-kira untuk saham BRIS ini juga salah satu saham sejuta umat, banyak ditanyakan hampir setiap hari ya. Ditanyakan BRIS, kalau nggak BRIS itu Antam, ya seputar itu aja gitu saham-saham yang memang banyak dimiliki oleh investor retail khususnya gitu. Nah, BRIS sendiri gimana nih menurut Om Bima apa namanya peluangnya gitu untuk di minggu depan paling tidak. ya, oke, baik Mas Kori, terima kasih. Untuk saham BRIS ini sebenarnya salah satu saham favorit saya ya untuk yang di Bank Syariah ya karena memang ini doang yang bagus ya. Ya, selain BTPS gitu Mas Kori. Ini sebenarnya salah satu saham yang saya harapkan bisa breakout dari level 3000 ya pas di posisi kemarin. Soalnya secara momentumnya pada pas kemarin itu lumayan bagus ya pas lagi mulai panas-panasnya perbankan itu ya berita-berita terkait dengan bank digital dan lain-lain. Cuma ternyata si BRIS ini lebih mengikut ke sentimen IHSG-nya ternyata. Artinya ketika IHSG-nya merah atau ada pelemahan, ada supply yang kuat, justru ya BRIS ikut melemah gitu. Enggak mengikuti sentimen perbankan yang saat ini sedang menguat. Nah, saya di sini mengambil kesimpulan bahwa memang BRIS ini sudah masuk ke dalam kategori saham yang memang bisa dibilang korelasi terhadap IHSG ya itu sudah relatif cukup kuat gitu. Artinya
yang di dalam investor-investor yang ada di saham BRIS ini ya karakternya karakter-karakter saham-saham yang memang papan atas juga gitu, saham-saham blue chip yang memang pergerakannya kurang lebih serupa dengan saham-saham yang besarnya. Walaupun memang BRIS ini masih belum masuk kategori blue chip ya, tapi di sini saya mengambil pelajaran bahwa walaupun ini sektor perbankan dan memang dari sisi perbankan saat ini lagi ramai ya untuk yang saham-saham second lender, third lender ya, tapi tidak demikian di saham BRIS. Artinya memang kita harus perlu melihat selain daripada sektor, lalu kita melihat juga momentum dari masing-masing saham ini. Saat ini dia gagal breakout dari 3.000 sehingga kemarin pas langsung turun, ini udah sekitar 6 hari berturut-turut Mas Kori udah sampai di level support 2.600-an ya. Jadi kalau memang tadi pertanyaannya mau ambil posisi untuk average buy misalkan ya silakan saja karena ini memang lagi di area-area support juga 2.600 dan ingat sudah turun 6 hari ini. Kalau untuk trader-trader saya sih menyarankan aja karena posisinya memang sudah 6 hari turun dari 3.000 sampai ke 2.600 itu sudah sekitar 400 poin. Jadi udah 12% lebih ya. Jadi kalau kita mau ambil dan mau take profit 3% atau 4% itu suatu hal yang cukup realistis dan memungkinkan untuk saham BRIS terlebih kalau IHSG-nya di hari Senin bisa rebound. Itu Mas Kori. Ya, oke. Jadi mungkin kesimpulannya ya, BRIS sendiri sebenarnya secara levelnya udah mulai masuk ke level blue chip gitu ya. Tapi memang karena terlihat dari pergerakan yang mengikuti pergerakan dari IHSG sendiri. Gitu. Jadi teman-teman yang biasa mungkin trading di saham BRIS tahun lalu yang fluktuasinya sangat tinggi gitu ya. Mungkin sekarang harapan itu jangan terlalu tinggi gitu. Harapan di saham BRIS ini ya kita harus melihat harapan seperti pergerakan misalkan di saham perbankan yang sudah besar gitu karena memang secara mungkin ya kualitasnya pun juga akan mengarah ke arah sana gitu jadi dari sisi sentimen dan memang untuk saham BRIS sendiri ini sebenarnya masih ada ya Mas Bima jadi ada salah satu nanti aksi korporasi untuk saham BRIS terkait dengan penambahan jumlah saham beredar di masyarakat ini kan setelah dia merger akuisisi itu di merger kan apa namanya free float-nya itu kan tidak memenuhi syarat dari OJK. Jadi saat ini saham BRIS yang beredar itu di masyarakat hanya 4,5% kalau nggak salah. Nah, sedangkan kan aturan dari bursa itu harus 7,5%. Nah, mungkin isu ini yang nanti bakalan bisa diangkat lagi untuk mendorong pergerakan harga saham BRIS. Entah itu dia dengan cara right issue ataupun hal lainnya gitu ya untuk menambah porsi publik. Nah, ini yang layak dicermati juga buat teman-teman investor di saham BRIS ya yang berharap ada pergerakan lagi ya mungkin momentum tersebut bisa dijadikan ini ya apa namanya momentum untuk kita trading di saham BRIS gitu. Oke, Ya. pertanyaan selanjutnya wah ini banyak sekali BI, Ardo, Antam. Nah, coba yang menarik ya mungkin Antam ya karena ini pasti mewakili banyak investor. Nah, menurut Mas Bima sendiri gimana nih pergerakan Antam ke depannya seperti apa gitu? Ya, baik Mas Kori. Untuk Antam dan ya Antam sendiri ya, karena posisi di hari Jumat kemarin di luar dugaan sih, artinya posisinya berhasil mendekati hampir positif Mas Kori di hari Jumat yang kemarin, artinya sempat auto reject bawah dan sempat balik lagi sampai hampir mendekati angka positif gitu. Walaupun akhirnya pas closing terjun lagi ke bawah. Ini tidak lepas dari pergerakan harga nikelnya yang memang belum cukup stabil dan memang belum kuat untuk rebound gitu di hari Jumat kemarin. Ini sebenarnya efek dari nikel ini nggak hanya di nikelnya sendiri ya, karena beberapa komoditas lain yang terkait juga dengan tambangnya beda-beda tipis gitu ya, seperti di pergerakan untuk tinsnya yang sudah melemah terlebih dahulu ya untuk timahnya. Jadi sepertinya memang mengikuti gitu untuk pergerakan si nikel ini. Sebelumnya timah disusul sama si nikelnya. Jadi si Antam pun pergerakannya ya itu hampir kurang lebih serupa gitu dengan pergerakan saham tins pas di kemarin-kemarin. Nah, untuk pergerakan si Antamnya sendiri untuk di pekan depan, saya pikir masih akan berpotensi untuk melemah lagi ya. Kenapa? Karena secara tren memang pas di posisi kemarin itu sudah break, baik itu kalau seandainya kita menggunakan support line ya, garis, ataupun kita menggunakan moving average, itu kedua-duanya sudah konfirmasi untuk melanjutkan penurunan. Artinya, strategi yang perlu kita terapkan di saham Antam saat ini paling tidak ya saat ini itu kita harus sell on strength terlebih dahulu. Jadi
setiap kali ada penguatan seperti di hari Jumat yang lalu ya sempat hampir positif lagi itu saya langsung menyarankan untuk keluar dulu aja. Tidak hanya di Antam, di Tins juga saya menyarankan untuk out aja dulu, keluar dulu mengingat komoditasnya itu sudah breakdown juga gitu. Jadi kecil kemungkinan akan berubah lagi menjadi naik trennya. Untuk saat ini paling tidak ya. Jadi kecil kemungkinan. Jadi yang paling memungkinkan sekarang adalah naik. Kalaupun naik ya akan ada supply yang kuat gitu. Akan ada supply yang kuat untuk kembali melemahkan saham Antam. Itu perkiraan saya dari grafik untuk saham Antam saat ini ya. Jadi setiap ada penguatan, nanti pastikan coba untuk keluar terlebih dahulu. Baru nanti kalau sudah ada perbaikan tren, sudah ada kelihatan tanda-tanda perubahan tren, kita baru bisa masuk untuk berharap ya saham Antam bisa lanjut naik lagi. Untuk sementara, sell on strength terlebih dahulu ya untuk saham Antam. Iya, itu apa namanya berikut juga dengan saham Teams ya. Tadi hampir sama sentimennya. Jadi biasanya yang mengikuti juga gitu. Apalagi kalau saham Teams kemarin udah mulai ada pergerakan, tapi pergerakan atau kenaikan untuk saat ini tuh hanya masih terbilang technical rebound. Jadi bukan perubahan tren. Jadi trennya masih tetap ada kemungkinan tren turun lagi, tapi peluang untuk technical rebound-nya ini cukup besar gitu ya untuk di saham khususnya untuk di saham Teams karena kemarin juga pas Jumat udah mulai ada perlawanan gitu ya di level supportnya gitu. Jadi ini kita harus terus bisa cermati juga. Nah, yang cukup menarik Mas Bima kemarin tuh di hari Jumat apa namanya terkait harga komoditas oil gitu yang memang ada kenaikan gitu. Nah, menurut Mas Bima sendiri gimana nih peluang untuk di saham tersebut ya di sektor tersebut yang memang sering berkorelasi dengan sentimen kenaikan harga oil gitu ya. Contohnya misalkan seperti Elsa ataupun Medco. Nah, apakah memang ada peluang juga ya untuk di minggu besok gitu, Bima? Iya, saya sempat mengikuti memang ya untuk pergerakan oil, cuma saya coba lihat dulu korelasi dengan Elsa di pekan terakhir ya kemarin. Ya, ini Mas Kori mungkin untuk informasi teman-teman juga yang belum sempat melihat pergerakan komoditas oilnya ya. Karena oil itu sebenarnya naiknya bukan di hari Jumat aja Mas Kori sebenarnya, tapi udah dari hari Rabu, Kamis, Jumat itu 3 hari berturut-turut naik signifikan memang dan kalau dari grafik oilnya sih breakout ya. Artinya berkebalikan ini dengan nikel dan juga dengan timah yang breakdown ya. Jadi ya mungkin gantian Mas Kori ya naiknya. Nah ini kalau kita kaitkan dengan pergerakan kalau Elsa ya, ya ini teman-teman juga bisa lihat sendiri korelasinya ya nggak ada sama sekali gitu. Kayak belum ada efeknya sama sekali kalau untuk di Elsanya. Memang kalau kita pelajari dari pergerakan tidak hanya di sekarang-sekarang ini ya dari beberapa tahun lalu pun Elsa ini pergerakannya memang selalu bisa kita katakan ya agak telat lah, agak lelet gitu. Kalau tidak ada kenaikan luar biasa, ya Elsa-nya biasa-biasa aja. Kayak pas pekan-pekan kemarin, nggak hanya Elsa Mas Kori, Medco-nya juga pergerakannya justru 3 hari terakhir turun gitu untuk Medco-nya. Jadi memang kemarin sempat ada yang menanyakan juga membandingkan grafik oil dan juga Medco sama Elsa ini kenapa bisa nggak ada kolerasi ya apa nggak ada garis lurusnya gitu harusnya kan bisa pergerakannya bisa sama. Nah memang ada beberapa hal mungkin yang kita perlu dalami ya terkait dengan korelasi ini Mas Kori ya antara oil dan Medco atau Elsa. Kalau seandainya kita bandingkan ya dengan Antam dengan nikel gitu kenapa responnya itu bisa lebih agresif tuh antara nikel dan Antam gitu beda sama oil dan Medco. Jadi ya, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu perdalam lagi, Mas Kori, terkait dengan hal itu ya. Mungkin dari sisi fundamental atau memang si Elsa ini punya sesuatu lain gitu, selain daripada oil gitu. Entah itu manajemennya kah, apa itu dari sisi laporan keuangan yang memang belum membaik atau hal-hal lain gitu, Mas Kori. Iya. Jadi memang ini uniknya ya kalau di pasar saham itu bukan rumus pasti gitu ya 1+1 2 gitu nggak kayak gitu. Jadi kadang banyak juga teman-teman yang oil ini bahkan korelasinya dengan ini gitu. Memang akan sangat beragam gitu ya respon terhadap kejadian-kejadian yang ada di market. Makanya teman-teman semua itu harus benar-benar jangan apa ya harus menyesuaikan dengan realnya gitu di market itu seperti apa. Karena memang ada suatu saat di mana bahwa korelasinya itu sangat ini ya dengan Elsa gitu. Pernah beberapa waktu jadi oilnya naik, dia langsung naik. Ada juga yang memang nggak berefek sama sekali gitu. Jadi teman-teman
jangan berpatokan dengan satu hal gitu ya. Jadi tetap harus kita perhatikan juga sentimen-sentimen yang ada di pasar ini seperti apa gitu, karena tentu nggak bisa kita jadikan satu patokan aja gitu ya, nggak bisa satu berdiri bahwa bahwa ketika oil naik nanti LSA akan naik, Bitcoin akan naik, nggak seperti itu gitu. Jadi fakta di lapangannya itu tetap harus melihat demand supply-nya di market gitu. Nah, ini juga cukup menarik nih berkaitan dengan pertanyaan di sektor konstruksi ya, khususnya yang BUMN mungkin ya, yang banyak ditanyakan juga. Ini gimana nih yang kalau misalnya udah di waskita nih, paling banyak juga di saham waskita, atau mungkin nanti Mas Bima bahas aja di sektor konstruksi ini seperti apa gitu ya peluangnya. Ya, Mas Kori, ini salah satu saham yang di hari Jumat kemarin sempat ada yang menanyakan di sekitar jam setengah tiga hari Jumat ya. Jadi menjelang closing gitu. Pas saya kebetulan ada yang menanya, saya juga Langsung langsung lihat ya. grafiknya dan posisinya itu pas banget Mas Kori di support. Ini kita ambil aja salah satu contoh ya di saham Waskita karena ini mewakili ya untuk saham sektor konstruksi pas banget di level support area 1400 gitu. Jadi pas kemarin ada yang bertanya, saya langsung sarankan kalau memang ini kan niatnya untuk trading ya, untuk beli sore, jual di hari Senin gitu. Nah, saya langsung sarankan beli aja gitu karena dari beberapa saham yang lain ya, ketimbang yang lain gitu, cukup banyak yang breakdown ya. Nah, Waskita ini masih cukup banyak dari sisi kemarin saya lihat demand-nya juga cukup oke. Terus karena memang area supportnya ini udah terbentuk dari Desember 2020 kemarin. Jadi ini sudah Cukup kuat saya ya. pikir sudah relatif cukup kuat ya untuk hanya sekedar kita trading aja gitu. Kita ambil 2% atau 3% di besok paginya. Terlebih ini besok kemungkinan IHSG-nya akan ada technical rebound dulu untuk di pagi-pagi. Jadi ya pas lah kalau seandainya memang rekan-rekan ya sahabat Republik Investor kalau seandainya mau ambil posisi untuk saham waskita karena memang posisinya juga lagi di support, nanti silakan bisa dicek di grafik menggunakan support horizontal saja itu udah pas di 1400. Kalau nanti ada kenaikan, ini ingat ya, ini hanya manfaatkan technical rebound saja. Kalau ada kenaikan ini, kalau dari grafiknya sih memang bisa ke angka 1500 lagi. Jadi masih ada sekitar mungkin 5%-an lah ke atas untuk potensi saham waskita ya. Jadi konstruksi masih cukup ada peluang untuk rebound ya. Begitupun dengan beberapa saham lain yang posisinya memang kebetulan kemarin lagi disupport. Tapi tetap ingat ya, ini hanya untuk sell on strength ya untuk saham konstruksi. Ya, oke. Nah, ini cukup menarik dan bisa jadikan list mungkin ya buat teman-teman di Senin besok, diperhatikan untuk saham waskita karena Jumat kemarin tepat ada di supportnya yang memang cukup kuat, karena supportnya itu terjadi di bulan Desember gitu ya. Jadi udah cukup lama gitu apa namanya pergerakannya. Dan memang tentunya juga teman-teman kalau di saat seperti ini ya sekarang yang memang marketnya itu tidak seperti di tahun lalu ya, ketika rebound bulan November Desember. Jadi teman-teman juga trading plan-nya itu harus menyesuaikan. Kalau misalkan bulan-bulan kemarin ya di tahun lalu mungkin teman-teman bisa berharap untung dalam di satu saham itu bisa di atas 10%, bisa beli kemudian di hold karena kan marketnya sedang bullish-bullishnya gitu. Artinya peluang untuk dapat keuntungan itu jauh lebih besar ketika market sedang bullish gitu, dan Iya. bisa berharap keuntungan lebih dari 10%. 20% mungkin juga akan mudah gitu ya ketika pas masa-masa market bullish gitu. Nah, tapi ketika saat ini di mana kondisi IHSG sendiri memang minim sentimen karena semua news itu udah keluar semua Bima, terkait dengan SWF, kemudian vaksin, apa namanya hal-hal lainnya yang menyangkut hal positif di market ini sudah keluar sebetulnya gitu. Jadi sudah minim sentimen, artinya pergerakan dari ISG pun juga tenaganya ini agak kurang begitu besar gitu ya. Makanya teman-teman trading plan-nya pun juga harus menyesuaikan. Jadi jangan terlalu berharap banyak dalam satu saham. Ketika kita beli saham di hold sampai pengen di atas 20% misalnya, atau pengen di atas 10%, itu akan sangat berbeda ketika kondisinya market sedang bullish. Saat ini memang untuk teman-teman mungkin disarankan lebih ke jangka pendek gitu ya, Habis Bima, sambil menunggu sentimen apa yang cukup kuat gitu untuk mendorong pergerakan ISG secara jangka panjangnya gitu ya. Jadi silakan disesuaikan dengan trading plan. Kita main kecil, main jangka pendek ya, technical rebound, kita bisa gunakan strategi seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Sasha. Ini masih di atas ya chatnya. 5 saham unggulan Republik Investor
yang akan apa, yang akan ini apa? Intinya sih lima saham unggulan mungkin. Atau dari Mas Bima sendiri, kira-kira apa nih? Ada saham yang memang sedang diperhatikan atau saham yang favorit lah gitu untuk saat ini ya? Ya, oke, baik Mas Kori. Ini karena saat ini ya, ini saya melihat posisi-posisi harga saham menguat dibantu oleh adanya momentum dan juga sentimen, Mas Kori. Jadi saya melihat saja beberapa saham yang memang memiliki sentimen kuat tapi pergerakannya masih biasa aja. Itu seperti saham Astra, Mas Kori. Karena memang walaupun memang jumlahnya ternyata nggak sebesar yang ada di berita-berita waktu awal-awal ya, artinya ada diskon PPN dari pemerintah gitu, ya ada insentif lah yang diberikan untuk sektor ini. Ya kita bayangkan saja Mas Kori, kita biasa menjual mobil misalkan 100 juta, sekarang kita hargai angkanya 90 juta. Otomatis ya memang harganya lebih murah gitu. Tapi ya pastinya dari sisi permintaan akan bertumbuh gitu dari Meningkat. sebelum-sebelumnya. Penurunan walaupun hanya 10% atau sampai 15% ya banyak atau sedikit pasti ada minat yang lebih banyak gitu dan ini tanpa ada biaya tambahan dari Astra gitu untuk mengeluarkan iklan atau ada mengeluarkan diskon-diskon ini langsung dari pemerintah artinya Astra ini secara nggak langsung pasti langsung diuntungkan walaupun memang akan ada banyak hal-hal ya yang dapat mempengaruhi pergerakan Astra dan karena Astra ini saham papan atas juga tentu saja pergerakannya nggak bisa liar ya seperti beberapa saham second liner ataupun third liner jadi kalau memang ada kesempatan untuk di Astra silakan saja bisa coba lihat dan lirik gitu untuk saham Astranya atau kalau seandainya memang ini anak usahanya UNTR Mas Kori. Ini UNTR juga salah satu saham yang kalau kita lihat pergerakannya kurang lebih hampir sama juga dengan Astra. Kemarin pas IHSG turun, dia juga ikut turun. Jadi kalau saya lihat UNTR, Astra ini bisa menjadi dua pilihan saham untuk diunggulkan ya gitu untuk di bulan Maret ini. Jadi secara range range tradingnya juga ya, secara potensial profitnya kalau seandainya untuk dipertahankan dalam jangka waktu sebulan ini itu bisa di atas 15% semua itu Mas Kori untuk kedua saham tersebut. Dan ingat juga di pekan lalu kita jangan sampai ketinggalan ini. Ada saham Indofood yang sebenarnya sih Indofood, ICBP, Gudang Garam, HMSP itu ya yang Jumat kemarin sorry di pekan kemarin itu mulai terlihat adanya volume dan mulai pada rebound tuh sebenarnya dari sisi moving average 20 terutama untuk Indofood dan juga HMSP itu dua saham yang sudah rebound duluan. Nah, rekan-rekan sahabat Republik Investor ya, jangan sampai ketinggalan nih. Ini memang sih belum pasti benar-benar akan berubah trennya menjadi naik ya untuk sektor consumer. Cuman kita masukin ke watchlist untuk saham-saham consumer untuk saat ini. Walaupun ini belum termasuk Unilever ya, jadi masih di sisi Indofood dan juga dari HMSP kalau dari saya. Nah, ini saya ada hal menarik juga kemarin ya sempat ada cerita juga dari nasabah gitu yang kebetulan memang mengetahui gitu yang berada di dalam si HMSP. Jadi Mas Kori, ini saya ambil sedikit ceritanya aja ya. Jadi mungkin langsung ke intinya saja. Si HMSP ini kan terkait dengan kenaikan cukai erat banget gitu kaitannya dengan kenaikan cukai. Nah, yang sempat disampaikan oleh nasabah saya itu mereka sebenarnya si HMSP ini sudah memborong terlebih dahulu gitu harga cukai sebelum adanya kenaikan Mas Kori. Jadi harga cukai bukan untuk 3 atau 5 tahun tapi sampai 10 tahun ke depan itu mereka udah borong di harga yang saat ini Mas Kori. Jadi kalaupun nanti ada kenaikan harga cukai ya di tahun-tahun mendatang itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh lagi karena si HMSP ini membeli di harga cukai yang sekarang dan nanti kalau seandainya dijual pada saat cukai naik itu harganya nggak ada perubahan gitu. Jadi beban yang dikeluarkan oleh HMSP ya hanya untuk di tahun ini, tapi benefitnya dia bisa dapatkan sampai di 10 tahun yang akan datang. Jadi nggak terpengaruh lagi dengan kenaikan cukai. Nah itu informasi yang saya dapatkan juga gitu Mas Kori dari nasabah saya. Jadi ini hal menarik yang mungkin juga kita perlu perdalam lagi ya, karena ini informasinya kan nanti perlu kita pelajari dan itu mungkin yang membuat
HMSP ataupun gudang garam juga melakukan hal yang sama. Jadi kita bisa melihat peluang HMSP nanti kalau memang ada kenaikan, kita bisa mulai masuk juga gitu sedikit demi sedikit. Jadi Indofood, HMSP, bisa juga di ICBP, terus di UNTR, Astra itu pilihan-pilihan yang menarik Mas Kori. Oke, terkait dengan Astra juga ya, ini memang sentimennya cukup bagus juga ya, karena berlaku di bulan Maret gitu. Artinya nanti akan terlihat pada laporan keuangan semester kedua mungkin gitu ya, bisa terlihat bahwa adanya pertumbuhan dari pendapatan untuk saham Astra sendiri gitu. Jadi teman-teman masih ada peluang dan sentimen yang bagus buat Astra khususnya ke depannya. Dan juga ini terkait dengan peraturan pemerintah DKI Jakarta, Mas Bima, yang memang kemungkinan akan juga menguntungkan karena kan ada pembatasan usia kendaraan ya sampai 10 tahun gitu, yang memang nanti kan ada uji kelayakannya juga gitu. Nah, ini barangkali kan bisa jadi tambahan sentimen buat di apa namanya di saham Astra sendiri gitu ya. Nanti hal-hal yang terkait seperti ini juga teman-teman harus cermati juga nanti kira-kira seperti apa, sejauh mana peluang terhadap emitennya. Nah, oke, mungkin tadi itu ya. Dan saya mungkin nambahin juga, teman-teman juga bisa perhatiin untuk saat ini itu terkait dengan saham-saham properti gitu. Karena pemerintah itu banyak sekali memberikan stimulus ya untuk mendorong sektor ini gitu ya. Tadi kan dengan DP 0% ya, bukan DP 0%, apa namanya, LTV, kemudian beberapa hal yang memang untuk mendukung sektor ini itu banyak banyak dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Nah, tentu ini akan bisa menguntungkan untuk beberapa saham di sektor ini. Kalau dari saya sendiri sebenarnya jagoannya hanya ada 3 Mas Bima, ada CTRA, ada BSD sama Pakuwon, Pewon. Nah, itu juga teman-teman bisa cermati ya ketiga saham ini. Jadi kalau kita bicara tentang sektor per sektornya, jadi teman-teman harus punya sektor apa saham unggulan gitu. Di properti unggulannya apa, di konstruksi apa, kemudian perbankan segala macam. Nah, itu per sektor teman-teman harus punya saham yang memang lebih intens kita amati. Kalau saya sendiri sebenarnya di properti itu ya mungkin bergerak di 3 saham gitu ya, CTRA, BSD, dan Pewon gitu. Karena terkait dengan kebijakan atau stimulus dari pemerintah untuk sektor ini, ya mereka ini bisa lebih diuntungkan gitu ya dengan adanya kebijakan tersebut. Oke, kita lanjut pertanyaan yang lain, teman-teman semua. Kita coba cari di sektor yang berbeda gitu ya, biar kita bahasanya menyeluruh. Ini juga ada pertanyaan di perkebunan, Mas Bima, perkebunan sawit. Ada pertanyaan tentang ISMP, SIMP atau LSIP nih, Mas Bima. Silakan mungkin bisa diulas pergerakannya. Ya, Mas Kori. Terima kasih Mas Kori. Tadi yang DP 0% benar tuh Mas Kori. Ada juga Iya, tuh. di penuh. Ya, untuk LSIP, lalu kalau dibandingkan dengan SIM, sepertinya sih kalau kita bandingin LSIP sama SIM, ya selalu lebih menarik itu LSIP ya sebenarnya. Secara, apa namanya, pamornya gitu, pamornya ya. Tapi kalau secara grafik Mas Kori, sebenarnya SIM itu lebih menarik dan lebih terlihat hampir mendekati grafik CPO-nya Mas Kori. Jadi pas kemarin di Januari lalu CPO turun, SIM itu ikut turun. Jadi saya sempat memperhatikan juga memang pergerakannya ini kurang lebih hampir sama seperti antara LQ45 dan IHSG gitu. Jadi kurang lebih hampir sama dan sudah cocok lah gitu. Nah, begitupun tidak hanya sampai di Januari, sampai di saat ini pun pergerakan grafik antara CPO ya dengan grafik SIM itu pergerakannya 11-12 lah bisa dibilang. Artinya ini bisa kita jadikan acuan ya untuk trading di SIM. Kita lihat juga pergerakan CPO-nya. Jadi kalau CPO nanti menguat ya 3% misalkan plus 3%. Nah, yang paling cepat mengikuti pergerakan adalah tidak LSIP atau AALI gitu, tapi ternyata SIM. Ya, mungkin ini rekan-rekan sahabat Republik Investor bisa memperhatikan ya. Ketika nanti ada kenaikan pergerakan di CPO-nya, itu bisa lirik-lirik ke sahamnya itu SIM karena bisa dibilang kolerasinya lebih kuat gitu ketimbang AALI, LSIP, dan beberapa emiten CPO lainnya. Jadi secara keseluruhan untuk saat ini sih posisinya udah price in banget Mas Kori dengan CPO. Jadi kalau nanti seandainya ada tambahan penguatan ya, baru kita bisa nambah lagi di saham SIM-nya. Ini SIM juga posisinya lebih bagus ya secara grafik. Ini saya barusan juga sudah cek posisinya juga lebih
terlihat lebih meyakinkan gitu Mas Kori untuk uptrend nih ketimbang LSIP ataupun AALI. Oke, siap Mas Bima. LSIP dan SIMP ya. Jadi SIMP lebih disarankan karena secara teknikal lebih mendukung ya. Cuman kalau kita bicara tentang kualitas ya jelas mungkin pilihannya di LSIP. Jadi silakan teman-teman selalu ditentukan dengan. Wah, Mas Kori ada telepon nih. Belum terdengar nih Mas Kori suaranya. Nah, itu Ya, apa namanya berkaitan dengan saham kembar nih Mas Bima, saham kembar INKP. Mas Kori di telepon siapa nih? Mas Kori suaranya jadi hilang nih Mas Kori. Diangkat dulu aja Mas Kori. Ya, oke, sambil menunggu Mas Kori kembali nih suaranya masih belum masuk. Saya coba tadi menjawab ya, tadi kata Mas Kori ada INKP dan Tekim. Nah, saya coba menjawab ya. Pertama untuk INKP. Nah, ya sebenarnya 11-12 sih dengan Tekim ya. Jadi apa strategi yang kita gunakan di INKP ataupun Tekim ini kurang lebih hampir sama saja. Waktu di pekan lalu ya, dari semenjak awal pekan, itu saya sudah memberikan informasi ke rekan-rekan sahabat Republik Investor dan juga beberapa nasabah di bagian saya, itu untuk keluar terlebih dahulu di saham Tekim dan juga INKP. Kenapa? Kalau kita lihat dari berbagai indikator, ya itu sudah breakdown ya dari grafik yang tadinya uptrend menjadi turun. Dan memang yang disayangkan adalah ternyata cukup banyak dan sangat banyak bahkan investor yang memang posisinya masih ada sampai saat ini gitu. Beli di posisi-posisi 15.000 ya, ini untuk saham tekimnya di 16 ribuan gitu ya. 16.500 yang pas kemarin itu ternyata gagal breakout. Pada saat gagal breakout, ya, saya selalu menyarankan untuk siap-siap saja untuk pasang level stop loss. Dan ternyata dimulai sekitar tanggal 26 Februari lalu, artinya di sekitar 2 minggu lalu lah ya, di akhir 2 minggu yang lalu itu breakdown dari level moving average-nya. Dan sekarang kalau kita lihat dari berbagai macam moving average ya, posisinya itu sudah dead cross juga. Dan secara indikator yang lainnya pun sudah mengindikasikan memang akan adanya koreksi. Nah, untuk saat ini lalu seperti apa rencana dan strateginya? Kalau nanti dikasih ada kenaikan, saya sarankan sih untuk tetap keluar ya. Jadi setiap ada kenaikan, manfaatkan untuk keluar. Jadi nggak harus nunggu BEP dulu, atau nggak harus nunggu sampai naik ke level 15.000 atau sampai 16.000 lagi gitu. Jadi itu suatu hal yang mungkin saja bisa terjadi, tapi untuk saat ini sepertinya agak sulit ya, melihat dari sisi trennya aja ini. Kita hanya lihat dari sisi pure technical, jadi kalau nanti dikasih ada peluang kenaikan, saya sarankan sell on strength terlebih dahulu, tidak hanya di saham Tekim ataupun di INKP. Jadi ini kedua-duanya hampir sama. Nanti kalau seandainya dikasih ada kenaikan 2 hari atau 3 hari, ya manfaatkan untuk bisa keluar atau cicil keluarlah di saham INKP dan Tekim sampai nanti kita lihat pola yang terbentuk di saham INKP dan Tekim untuk yang periode yang akan datang. Baru nanti kita coba lihat lagi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, itu Mas Kori. Suaranya udah ada belum Bima? Ada Mas Kori. Oke, aman ya. Ini juga menarik ya karena memang Tekim sama INKP itu sangat banyak juga ya yang mempunyai di investor gitu ya, masing-masing investor itu pasti yang pertanyaan itu ya Tekim sama INKP juga gitu.
Nah, yang memang bisa dibahas juga dan ini banyak yang ditanyakan ya terkait dengan di sektor batu bara, Mas Bima. Ini yang bisa kita apa namanya coba amati ya karena momentum dari pembagian dividen gitu. Nah, ini kan kita mendekati musim pembagian dividen yang mana biasanya juga ada dorongan ya untuk kenaikan harga saham khususnya di sektor yang berkaitan dengan batu bara. Karena secara historikal selalu membagikan dividen yieldnya itu tinggi gitu ya seperti PTBA, ITMG, Adro. Nah, ini adalah jajaran-jajaran saham yang membagikan dividen yieldnya itu tinggi di tahun lalu ya dan memang tahun-tahun sebelumnya. Nah, menurut Mas Bima sendiri gimana nih peluang untuk saham di batu bara, PTBA, Adro, kemudian ITMG? Seperti apa nih Mas Bima? Ya, baik Mas Kori, ini memang selalu menarik ya untuk membahas dividen yang akan datang musimnya itu di sekitar 1 bulan mendatang lah. Artinya begitu tutup kuartal pertama, artinya di bulan Maret itu kan menjadi tanggal di mana terakhir laporan keuangan 2020 harus sudah disampaikan lah oleh emiten-emiten, dan di bulan April, Mei itu menjadi waktu panen tuh untuk dividen, ataupun nanti akan ada banyak sekali ya jadwal-jadwal RUPS dari berbagai macam emiten. Nah, memang salah satu hal yang perlu diperhatikan itu sektor batubara terkait dengan dividen yield-nya yang memang relatif cukup besar. Cuman dari beberapa berita Mas Kori yang mungkin Mas Kori juga sempat baca juga dari kontan ya kalau tidak salah, memang kan sudah dirilis ya kemungkinan-kemungkinan dividen yang akan disampaikan, yang akan diberikan ya oleh investor terkait dengan ITMG dan PTBA, itu kemungkinan memang besaran dividennya akan menurun gitu. Jadi cuman ini hal positifnya kita bisa lihat Mas Kori. Saya pikir sih dividen yieldnya masih akan tetap besar. Kenapa? Karena harga sahamnya itu sudah turun ya. Karena dividen yieldnya bisa semakin besar karena harga sahamnya itu sudah turun dari semenjak 2019, 2020, baru sekarang 2021 kan pas kemarin itu mulai agak sedikit-sedikit penguatan gitu. Nah, karena ada penurunan harga ini ya dari sekitar tren turunnya itu udah dari 2018, jadi sudah relatif cukup lama. Artinya dividen ini semakin besar seiring dari penurunan harga sahamnya justru. Jadi ini hal yang sebenarnya bisa dibilang menarik dari sisi dividennya aja. Karena harga sahamnya kan turun. Jadi kalau kita buy terus hold hanya untuk incer dividen, dividennya gede, tapi eh, karena harga sahamnya turun, ya jadi ini bukan tipe saham yang bisa kita hold terus-menerus gitu. Jadi kita hanya bisa memanfaatkan pembagian dividennya aja. Dan menariknya lagi, saya selalu menyarankan untuk keluar saja ya dari PTBA dan ITMG menjelang kumdetnya. Artinya justru kita menghindari untuk mendapatkan dividennya Mas Kori. Jadi kita beli aja dari sekarang sampai akhirnya nanti mendekati tanggal kumdet ya. Misalkan kumdetnya hari Senin. Nah, kita hari Jumat jualan aja udah. Takutnya pas hari Seninnya sudah kumdet langsung tiba-tiba drop turun ke bawah. Itu yang biasanya turunnya lebih banyak ketimbang dari dividen yang kita dapatkan. Nah, beberapa hal yang nanti rekan-rekan sahabat Republik Investor harus pertimbangkan adalah turunnya nanti bisa ARB berkali-kali misalkan, pertama itu. Kedua, jangan lupa juga ada tax dividen. Ya, nanti kan akan ada kemarin kan sudah ada wacana tuh untuk dividen ditiadakan nih untuk taxnya. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya cukup menarik. Nanti teman-teman bisa memperhatikan ya untuk tax dividen. Kalau memang benar-benar bisa jadi nol gitu, itu cukup menarik, dan tentu saja dividen hunter nih akan banyak yang mengincar saham-saham komoditas gitu. Satu hal lagi, jangan lupa yang perlu dipertimbangkan, dividen ini uangnya kita akan terima rata-rata itu 3 minggu sampai 4 minggu ke depan baru kita terima. Jadi pertimbangkan juga hal itu agar kita bisa mendapatkan cuan yang maksimal gitu dari inceran dividen ini. Itu Mas Kori. Ya, betul. Ini hal yang menarik itu terkait dengan teks ya. Jadi akan dihilangkan teksnya itu lumayan banget ya kalau teman-teman perhatiin gitu. Kalau kita harus bayar teks dan sekarang udah digratiskan atau dihilangkan, ya itu tentu akan menjadi sentimen tambahan gitu ya buat di sektor di saham-saham yang rajin membagikan dividen itu. Dan momentum ini gitu yang mendorong kenaikan harga saham biasanya. Dan tipsnya mungkin teman-teman kalau mau menjadi seorang dividen hunter, membeli saham itu harus jauh-jauh hari gitu ya. Artinya
ketika pengumuman ya, ketika RUPS itu. Jadi perhatiin aja jadwal-jadwal RUPS di emiten-emiten yang membagikan dividennya besar. Nah, itu teman-teman lihat di hari ketika RUPS. Nah, seperti apa dia RUPS-nya, membagikan dividen berapa. Nah, dari situ coba ambil gitu. Jadi jangan ambilnya itu pas ketika kumdate-nya. Karena kalau misalkan ambil pas kumdate-nya, besok ex-date itu biasa memang adjustment-nya itu sangat besar gitu ya. Penurunannya lumayan besar juga. Jadi malah kita nggak nutup gitu, nggak nutup dari harapan yang kita dapat dividennya berapa, tapi penurunannya juga lumayan signifikan. Jadi tipsnya mungkin perhatikan ketika RUPS, artinya pengumuman RUPS itu sudah diumumkan bahwa akan memberikan dividen sekian persen ya, dividen yield-nya atau sekian rupiah gitu. Nah, dari situlah teman-teman bisa ambil posisi dan nanti mendekati kumdet ya kita tinggal pertimbangin nih, mana yang memang akan diambil langkahnya. Tapi kalau tadi dari saran Mas Bima, coba ambil ketika coba ambil fluktuasinya gitu ya di kumdet di di kumdet ini ya bisa dijualan gitu. Karena penurunan dari ex date ini yang cukup besar itu. Makanya teman-teman terus perhatikan dan jangan juga tergiur dengan dividen yield yang besar itu. Jadi lihatlah yang memang normal-normal aja ya, yang wajar-wajar aja. Karena banyak beberapa kasus ya, yang memang membagikan dividen itu sangat besar, tapi ternyata setelah itu kan penurunannya sangat signifikan dan bertahan beberapa lama gitu. Artinya teman-teman nggak bisa keluar lagi gitu. Nah itu banyak teman-teman bisa temukan di beberapa waktu yang lalu gitu ya. Nah oke, kemudian kita coba pertanyaan lagi. Ini sini, wah ada yang komen nih. Timnas, oke. Pantesan nih nggak terlalu rame karena ada timnas juga Mas Bima. Oke, ada pertanyaan lagi nih terkait dengan saham IPCC dan IPCM. Nah ini gimana nih? Kemarin sempat bahas juga nih Mas Bima. Iya, Mas Kori. Nanti malam juga ada Manchester City sama ini Mas Kori, Manchester United nih. Oh yes, mantap. Oke, ya untuk IPCC. Nah ini juga satu saham yang menarik nih Mas Kori. Ini juga saya taunya dari nasabah Mas Kori informasinya terkait dengan pelabuhan ini ya. Apalagi kemarin ada kan terkait dengan mau ada merger ya antara pelabuhan-pelabuhan yang BUMN kan Holding ya, sama holding. Pak ya holding ya dari Pak Erick Thohir. Itu saya juga diinformasikan sama nasabah itu pada saat sebelum sebelum naik gitu. Nah dia bilang waktu itu sih saya bilang selain karena waktu itu saya minim informasi dan juga saya hanya pure lihat grafiknya gitu. Saya bilang ngapain beli saham itu? Saya bilang likuiditasnya itu nggak terlalu bagus. Nah terus dia kasihlah link-link berita tuh terkait dengan saham tersebut. Wah saya bilang ini dia pegang sahamnya makanya rajin banget gitu cari-cari berita terkait saham yang dia pegang Mas Kori IPCM. Nah saya baca-baca ya memang akan ada holding gitu dan dari skemanya memang skema-skema jangka panjang gitu. Artinya ini saham yang tadinya nggak liquid, likuiditasnya kecil gitu. Terus dari sisi laporan keuangan itu biasa-biasa aja. Jadi saya jadi ngelihat juga gitu dan ternyata nggak nunggu lama itu besoknya langsung naik sampai 2 atau 3 kali berturut-turut gitu. Walaupun kan sekarang udah mulai agak turun lagi, tapi ternyata memang sentimen tersebut langsung mampu mempengaruhi pergerakan harga sahamnya. Ini catatan juga untuk tadi yang menanyakan IPCC ataupun IPCM. Mungkin ya nanti pergerakannya akan mulai panas lagi nih nanti menjelang di Fisiknya. realisasikannya holding ini. Jadi akan ada selalu ada ombak kedua lah. Cuman ini ya biasanya kan kita harus tahu ya bahwa ini juga yang kita sudah sempat pelajari ya dari beberapa pergerakan yang lalu. Ini kan karena kenaikannya karena ada berita gitu ya, ada berita, terus momentumnya pas lagi waktu IHSG lagi uptrend juga, jadi mudah gitu membuat harga saham menjadi naik itu waktu itu tuh relatif cukup mudah. Nah saat ini mungkin akan lebih sulit lagi, jadi nanti tinggal diikuti saja pergerakan dari sisi fundamentalnya ya, karena kalau secara teknikal agak sulit dilihat ya untuk saat ini karena memang awalnya dia saham kurang liquid, saat ini pun pergerakannya nggak terlalu menarik gitu untuk IPCC dan IPCM. Kalau memang posisinya nyangkut, ya nanti terus saja perhatikan informasi-informasi terkait dengan holding dari pelabuhan ini. Ya, oke. Nah, ini satu satu yang bisa kita ambil pelajaran juga ya. Jadi
proses-proses seperti ini yang memang seperti misalkan membuat satu holding segala macam itu prosesnya sangat panjang gitu dan bisa saja memang tidak terjadi atau batal gitu ya Mas Bima. Jadi apa namanya teman-teman juga harus jangan ini ya harus realistis juga harus objektif melihat satu berita. Jadi kalau misalkan hanya istilahnya isu yang dilempar ke masyarakat belum tentu kapan terrealisasinya. Nah, itu jangan terlalu banyak berharap untuk saham tersebut gitu karena prosesnya tentu akan sangat panjang. Kita ambil contoh misalnya seperti saham BRIS. BRIS itu kan merger udah informasinya udah sangat lama gitu ya dan bereaksinya pun juga nggak langsung gitu. Jadi bertahap gitu ya. Jadi apalagi kalau saham ini memang yang tadinya tidak liquid sama sekali gitu. Jadi harus terus disesuaikan dan dilihat lagi nih sentimen-sentimen seperti ini apakah memang reaksinya itu bisa bisa jangka panjang atau enggak gitu karena kalau kita lihat kan belum tentu sebuah holding itu ya pekerjaan yang panjang gitu jadi nggak gampang nggak mudah gitu ya pertama itu kedua ketika kita ingin membeli saham kalau yang terbaik itu ya apa namanya step terbaik itu kita cari informasi sebanyak mungkin cari informasi sebanyak mungkin kemudian kita dapat informasi yang meyakinkan kemudian kita analisa membuat trading plan lalu membeli saham tersebut. Gitu. Jadi kita udah tahu nih prospeknya seperti apa, kemudian trading plan punya pun juga udah ngerti. Kalau naik jual berapa, kalau turun jual berapa. Jadi jangan kebalikan. Kebanyakan investor itu yang saya temuin gitu ya. Jadi hal-hal dasar seperti ini yang mereka abaikan. Jadi mau beli dulu sahamnya nih Mas Bima. Ngelihat rame di market atau kata orang akan bagus melihat berita dengan judulnya saja, misalkan tanpa ada analisa yang mendalam gitu ya. Jadi beli aja. Nah setelah beli kemudian sahamnya tidak sesuai harapan gitu ya. Jadi di hold. Nah dari situ baru cari informasi gitu. Nah kalau seperti itu namanya pembenaran biasanya gitu. Jadi dia akan mencari-cari berita yang menurut dia itu mendukung untuk sahamnya. Jadi sudah tidak objektif lagi ya dalam melihat saham yang dimiliki. Nah itu bahaya sekali karena nanti akan muncullah analisa harapan gitu ya. Jadi selalu berharap meskipun memang secara apa namanya faktanya itu tidak demikian gitu ya. Makanya teman-teman harus ikutin step dari 1 gitu, atau sampai 5 gitu. Jadi harus berurutan gitu. Jangan di 5 dulu ke 1. Nih, kebanyakan ya yang saya temuin itu seperti itu. Beli dulu sahamnya lalu cari-cari informasi gitu. Dan makanya kan kalau misalkan ketemu dengan investor yang sama nasibnya, nah itu membentuklah satu perkumpulan. Biasanya seperti itu gitu. Jadi apa namanya perkumpulan saham nyangkut gitu. Makanya harus selalu ikutin ya rules-nya. Di awal cari informasi sebanyak mungkin baru kita eksekusi gitu. Jadi jangan kebalik ya. Itu mungkin teman-teman yang apa namanya hal dasar yang mungkin banyak diabaikan ya oleh banyak investor gitu. Oke Mas Bima, analisa harapan. Iya Pak. Ya, Mas Bentar Kori, kita. ini kita waktunya menipis nih Mas Kori. Oh oke, mungkin udah ini juga ya, udah mau habis juga waktunya. Nah dari Mas Bima mungkin bisa closing statement atau ada saham-saham yang layak diperhatikan untuk di minggu besok mungkin Mas Bima. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Kori dan sahabat Republik Investor semua yang baru bergabung di malam hari ini. Saya coba simpulkan ya dari beberapa hal yang tadi kita sudah mulai dari jam 8 malam tadi. Untuk di pekan depan atau di awal pekan depan, kemungkinan memang akan ada potensial technical rebound ya dari IHSG. Karena memang dari globalnya pun mendukung untuk hal itu gitu. Jadi kalau saat ini tapi manfaatkan ya untuk ini kan technical rebound. Artinya setiap ada kenaikan manfaatkan hanya untuk penjualan terlebih dahulu. Jadi beberapa saham yang mungkin sudah masuk di dalam portofolio kita itu kita atur level keluarnya itu di mana. Level keluar ini bukan berarti harus profit ya. Kalau seandainya sekarang minus 10%, terus nanti rebound nih, minusnya tinggal 3% atau minusnya tinggal 2%. Kalau memang harus take profit, harus stop loss ya, minus 2%, ya udah stop loss aja, nggak harus nunggu profit. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Dan untuk beberapa pilihan saham, selain daripada yang tadi ya dari sisi consumer, tadi juga sangat menarik yang Mas Kori sampaikan itu dari sektor properti ya, BSDE, Pewon, itu mungkin beberapa emiten yang bisa dibilang sentimennya masih relatif cukup kuat ya untuk di pekan depan. Jadi kurang lebih saham-saham yang kemarin sempat bergerak ya di 2 minggu yang lalu, yaitu adalah saham-saham properti ya yang sempat panas, terus minggu kemarin dia sempat turun, nah jangan sampai ketinggalan untuk di minggu ini.
Jadi kemungkinan besar setelah minggu kemarin dia istirahat, mungkin di minggu ini dia akan mulai kembali bangkit lagi. Itu aja Mantap. mungkin Mas Kori. Oke, terima kasih untuk Mas Bima karena berhubung waktu sudah apa namanya udah mau habis ya, teman-teman silakan semoga nanti kita save juga di IGTV sama nanti kita upload di YouTube. Silakan teman-teman bisa dibuka lagi dan semoga informasi di malam hari ini diskusi kita bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa di live yang berikutnya. Oke, terima kasih Ya, semuanya. Selamat selamat malam. malam. Terima kasih untuk pertanyaan dan antusiasnya di malam hari ini. Siap.